sampai saat ini terkait mahasiswa yang nggak bisa bayar UKT nggak ada respon apapun atau belum ada respon apapun. Sekitar semester kemarin ada 34 orang mahasiswa Usuluddin yang nggak bisa bayar UKT. Tapi pihak kampus, pihak fakultas itu nggak ada respon. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa lagi dengan kita di podcast La Kampus, podcast Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin, Kabinet Disensus di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Teman-teman, ada yang aneh mungkin ya, karena dalam kesempatan kali ini saya, Hilmi Hidayatullah atau biasa dipanggil dengan Hime, menjadi host dalam podcast La Kampus yang biasanya itu dilakukan oleh Alfian, karena sekarang kebetulan Alfian sedang ada KKN atau kuliah kerja nyata dan di Semarang ya, nggak di Bandung gitu, kolaboratif, sehingga posisinya saya di sini menghandle Alfian gitu agar podcast ini tetap berjalan meskipun sosok seorang yang penting gitu dalam terselenggaranya podcast ini yaitu Alfian itu sedang ada di luar gitu ya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya tidak sendiri teman-teman. Saya mengundang salah seorang bintang tamu yang cukup kontroversial, cukup famous di Fakultas Usuluddin dan bisa dikatakan gerengseng ya. Well pokoknya. Karena bintang tamu kali ini adalah seorang yang posisinya itu punya jabatan strategis di fakultas, yaitu Saudara Ispahan. Bagaimana Ispahan? Apa kabar? Alhamdulillah, kirain belum mulai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, bro. Ya. Sekarang lagi sibuk apa? Sibuk. Ya gini ya bro lah. Buka jurnal. Ini kenapa ini raut wajahnya kayak yang lesu gitu? Ada masalah apa? Kayak ini masalah percintaan atau masalah saku atau masalah apa ini? Melihat teman-teman seangkatan yang sudah munakosah gitu. Oke. Nah ini sebenarnya ketua SMA itu suka bercanda ya teman-teman. Jadi ya memang posisinya saya sama Ispahan atau yang sering lebih dikenal Jale gitu sering bercanda gitu ya. Ya. Dan posisinya sama, akhirnya senasib, belum menakosa ya, udah semester 8. Saya punya jabatan di DEMA, Ispahan punya jabatan di Senat. Jadi ya kita masih fokus untuk mengurus teman-teman gitu. So asik gitu ya. So asik banget ya ketua DEMA ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, kita nggak bakal formal teman-teman, kita bakal diskusi santai terkait terkait seluk-beluk mengenai SMA-F, tugas dan fungsinya, serta keputusan-keputusan yang mungkin kemarin sempat dianggap kontroversial ya oleh beberapa mahasiswa gitu. Nah, kita bakal mengulas itu dalam podcast La Kampus episode kelima kali ini gitu ya. Oke, pertanyaan pertama mungkin kita akan memulai. Sebenarnya sampai sekarang itu masih banyak yang kebingungan teman-teman perihal perbedaan antara Senat, HMJ dan juga DEMA gitu ya. Nah, karena di sini Senat itu posisinya strategis dan punya jabatan yang jelas di fakultas itu sebagai perancang aturan gitu ya. Yang mengelola aturan, yang memberikan bahasanya itu memiliki aspek-aspek yang cukup fundamental dalam kegiatan-kegiatan Ormawa, maka kita akan tanyakan langsung. Jadi sebenarnya apa sih perbedaan antara HMJ, Senat dan juga DEMA? Perbedaannya simpel. SEMA itu fungsinya legislatif, DEMA itu eksekutif, HMJ itu eksekutif juga. Cuman kalau DEMA itu ada di tingkatan universitas dan juga fakultas, kalau HMJ tingkatan jurusan. Tapi tidak terlepas sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, visi misi universitas dan visi misi fakultas serta jurusan. Oke, jadi jelas ya perbedaannya itu kalau Senat itu legislatif, kalau HMJ itu eksekutif dan DEMA juga eksekutif. Posisinya DEMA itu lebih tinggi mungkin ya karena melingkupi 5 HMJ gitu, dari HMJ IAT, ILHA, API, TP dan juga SAA gitu ya. Dan sebagai eksekutif dan juga legislatif posisinya ya kita saling bekerja sama gitu. Senat dan juga DEMA itu posisinya bekerja sama untuk
terus membersamai HMJ dan juga mahasiswa-mahasiswi Usuludin gitu dalam kegiatan-kegiatan Ormawa, begitupun kegiatan akademik, non akademik dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin itu ya tadi terkait perbedaan, dan kita akan lanjut. Dalam beberapa kesempatan saya sering gitu ya berbincang dengan beberapa mahasiswa Usuludin tentunya. Ada beberapa kebijakan dari Senat gitu yang sering dianggap kontroversial, misalkan dalam pemilihan ketua HMJ gitu. Kemarin sempat beberapa ada obrolan gitu yang masuk gitu. Nah, mungkin sekarang karena kita sedang berbincang dengan Saudara Ispahan sebagai ketua Senat yang memiliki kebijakan, kita akan langsung mendengarkan klarifikasinya bagaimana terkait asumsi negatif terhadap Senat gitu. Kita langsung tanyakan aja. Bagaimana nih terkait asumsi itu, Saudara Ispahan? Mungkin isu yang hadir di Usuludin sampai saat ini ya yang tadi disampaikan oleh Ime selaku sahabat saya. Karena fungsi SEMAEF juga legislatif, yang dimana legislatif nggak hanya ngomongin terkait rancangan atau membuat aturan kan kayak gitu ya. Ada juga fungsi pengawasan. Bebas fungsi pengawasannya adalah baik dalam bentuk report dari setiap Ormawa eksekutif kan gitu, atau kita meminta audit baik itu laporan kinerja atau audit keuangan kan kayak gitu. Nah, melihat dari pertanyaan atau pertanyaan yang dilontarkan oleh Ketua Dema mengenai pemilihan-pemilihan yang ada di HMJ, banyak yang kontroversi kan kayak gitu. Jadi teman-teman bahwa kita di sini bukan atas kemauan kita selaku Senat, tapi kita individu di sini dari setiap anggota Senat itu udah melebur menjadi Ormawa SEMAEF yang dimana representatif dari setiap jurusan dan mahasiswa Fakultas Usuludin kan kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman itu melihat apa yang diputuskan dan juga apa yang dikeluarkan dalam bentuk kebijakan. Ini mati ya? Ya, nggak apa-apa. Oh, dilanjut aja ya. Dalam bentuk kebijakan oleh SEMAEF terlalu mengedepankan emosional, karena SEMAEF mengeluarkan kebijakan dan keputusan itu tidak kehendak pribadi, tapi kehendak dari apa? Dari aturan yang berlaku di lingkup Fakultas Usuludin yang hari ini adalah Persema, KKM atau Konstitusi Keluarga Mahasiswa UIN Bandung, dan sampai pada taraf SK Dirjen atau Keputusan Direktur Jenderal Pendis atau Pendidikan Islam nomor 4961. Kita sesuai aturan mengenai pemilihan, mengenai musyawarah, itu kita sesuai dengan aturan. Jika jika aturan demikian tidak kita gunakan, lantas buat apa hari ini saya di SEMAEF? Oke, gitu. Jadi intinya mungkin ya, beberapa kontroversi yang kemarin disampaikan oleh beberapa mahasiswa Usuludin itu juga tidak terlepas mungkin keputusan Saudara Jali itu berangkat dari aturan yang telah ditetapkan di SEMAEF. Sehingga posisinya gini teman-teman, Saudara Jali itu menjalankan aturan tersebut gitu. Jadi tidak ada inisiatif subjektif. Iya. Tidak ada inisiatif, mungkin ya bisa saja mungkin teman-teman di mahasiswa Usuludin ya memiliki perspektif bahwa Jala itu memutuskan keputusannya dengan unsur subjektif, dengan personal gitu. Tapi berdasarkan klarifikasi tadi mungkin kita bisa mengamati atau apa ya, bahasanya memahami bahwa Jala juga terikat oleh aturan yang tertuang dalam Senat. Dia itu cuma merealisasikan aturan itu, mungkin gitu gitu. Ya. Itu mungkin klarifikasinya ya yang agak gerengseng dari keputusan Jala. Kemarin sempetnya gitu bikin kita Geram. Gak geram juga lagi. Gusar mungkin ya. Kalau geram itu agak lebih gimana gitu ya, menakutkan, seram gitu. Gusar gitu ya, bahkan ada beberapa orang yang kaget juga gitu. Sampai mungkin ada yang bukan pingsan sih, lebih ke sakit hati kan tadi. Itu masalah emosi kan posisinya gitu. Tapi ketika berbicara aturannya kita posisinya berbicara politik gitu ya. Mengedepankan rasional. Iya, mengedepankan akal sehat gitu. Ya ini bukan dalam artian diskriminatif gitu ya.
Tapi ya tetap saja kalau kita berbicara aturan ya di sana ada aspek yuridis, ada aspek Sosiologis. filosofis dan juga aspek sosiologis, mungkin kayak gitu ya. Nah, tadi sempat kita udah mengulas terkait itu ya, sekarang kita bakal masuk lagi ke tema sentral gitu yang sedang hangat diperbincangkan saat ini mah. Bahkan hari ini sedang ada tes urin ya. Tes urin maba gitu. Sekarang itu apa namanya, hari Rabu itu apa namanya, bagian dari tarbiyah ya sama sarkum kalau nggak salah. Sarkum. Kalau besok kita usulin besok nih. Nah, karena kita momennya lagi PBAK nih, kita bakal mengulas sedikit dengan Ketua Senat terkait PBAK. Nah mengenai PBAK nih, Le, apakah ada perubahan gitu dari aturan yang ditetapkan oleh Senat perihal kemahasiswaan gitu ya, terkait apa namanya dari segi apa namanya hal-hal yang berhubungan PBAK lah gitu dari mahasiswa. Apa sih yang beda gitu yang ingin ditampilkan oleh Jale sebagai Ketua Senat gitu? Sebelum masuk ke dalam mengenai pembahasan PBAK yang ingin dirubah oleh Senat kan gitu, yang akan dirubah oleh Senat, melihat dari faktor dulu ke belakang, faktor lapangan, bahwa setiap jurusan yang mengadakan PBAK, baik itu jurusan apapun lingkup Usuluddin, karena gini, PBAK itu bukan hanya fakultas atau universitas, yang dimana pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan kan kayak gitu, bebas itu namanya apa. Itu tidak merata ngomongin pemahaman, kan kayak gitu. Ngomongin pemahaman terkait PBAK, muatan-muatan dari PBAK, baik itu jurusan maupun fakultas. Nah, saya di sini menyajikan gagasan yang dimana muatan-muatan di dalam PBAK tingkat jurusan atau fakultas itu diberikan muatan materi yang selaras dengan Fakultas Usuluddin. Oke. Yang dimana hari ini diketahui secara bersama, mungkin secara Nusantara kan kayak gitu. Fakultas Usuluddin di setiap PTKIN itu merupakan satu corong intelektual kan kayak gitu. Berusaha fokus pada ruang-ruang diskurs yang tidak terlepas atau yang tidak meninggalkan historis kan kayak gitu. Dan juga Fakultas Usuluddin tercitra bagus atau mapan dalam hal, mungkin ini subjektif saya yaitu gerakan. Oke. Karena melihat dari aspek historis Usuluddin dan juga hasil dari komunikasi Forum Usuluddin gitu. Oke. Jadi pembaharuannya di mana nih? Pembaharuannya itu dari setiap muatan-muatan materi dan juga kultur yang akan dihadirkan setiap PBAK. Oke. Baik itu PBAK jurusan maupun fakultas. Gitu. Ya. Ya menyinggung PBAK, kita mungkin nanti akan kolaborasi ya, Dema, saya selaku ketua dan Jale selaku ketua Senat gitu. Karena berkaca dari PBAK tahun kemarin dan kemarin-kemarinnya kita online ya karena COVID-19 gitu. Kita berusaha ingin menghadirkan suatu kultur gitu ya yang berbeda gitu. Karena posisinya PBAK itu selalu dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting gitu. Padahal PBAK itu momen gitu. Momen awal pengenalan gitu ya antara mahasiswa baru dengan kultur di kampus, baik kultur akademik non akademik gitu. Yang berhubungan dengan kepentingan ataupun capaian nanti ke depan si mahasiswa itu, sehingga ya PBAK penting banget gitu, sangat penting gitu ya. Gitu. Dan nanti mungkin kita bisa kolaborasi ya di PBAK gitu. Dema, Senat juga HMJ ya untuk menciptakan kultur dan juga nanti muatan-muatan wacana atau diskurs yang lebih kompeten dan juga lebih sesuai dengan maba Usuluddin gitu. Oke, tadi kita sudah sempat menyinggung PBAK gitu ya terkait ya pembaharuan yang bakal dihadirkan oleh Senat dan juga Dema dan juga HMJ nanti. Nah, kita sekarang bakal masuk gitu. Sebenarnya melihat kenapa sih pembaharuan itu penting? Apakah Saudara Jale itu melihat dari aspek misalkan kita lihat fakta objektif misalkan ya hari ini atau saat ini organisasi itu cukup melempem gitu. Ya. Ada bahasanya kegersangan gitu ya. Kegersangan itu karena beberapa faktor ya. Kita mungkin sekarang ada di fase transisi karena kemarin 2 tahun kita COVID gitu ya.
kegiatan-kegiatan organisasi dilangsungkan secara online dan kita serang adaptasi lagi gitu ya. Dia itu fase transisi gitu. Dan kondisi-kondisi yang sekarang saat ini mungkin bahasanya meredupkan niat dan juga keinginan mahasiswa untuk mengikuti organisasi. Faktanya sekarang mungkin ada keredupan dan mungkin kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan dari Jale terkait ya kondisi organisasi saat ini gitu, terutama di Fakultas Suludin gitu. Menurut sahabatnya gimana ini terkait kondisi organisasi sekarang? Mungkin perlu ada inovasi kan kayak gitu. Ada inovasi dari setiap ormawa intra Usuludin atas keredupan eksistensi dan juga keredupan minat kayak gitu ya. Keredupan minat dari mahasiswa terhadap ormawanya. Ada inovasi. Misalkan apa? Misalkan inovasi baik itu dalam bentuk event, acara-acara wah kan kayak gitu, atau kegiatan yang sifatnya berkelanjutan, misalkan kayak gini nih, ada podcast yang diadain oleh DMAF. Ini kan salah satu inovasi juga. Atau kita mulai ya, maksudnya gini, atau mohon maaf, salah satunya itu tadi kayak ini podcast yang dimana inovasinya mulai merambah ke dunia teknologi kan kayak gitu. Teknologi itu nggak selalu terkait semua di online kan kayak gitu. Kita gunakan potensi-potensi yang hadir yang hari ini sudah disuguhkan oleh beberapa kalangan atau kelompok kan kayak gitu. Kita ambil potensi itu untuk apa? Untuk menarik kembali minat dari mahasiswa terkait kehidupan organisasi hari ini kan kayak gitu. Bisa juga dikeluarkan atau dilakukan melalui kebijakan hari ini misalkan oleh SMAF. Misalkan terkait PBAK itu menjadi syarat salah satu apa kan kayak gitu. Atas konsultasi dengan wakil dekan 3 bagian kemahasiswaan dan juga dekan Fakultas Usuludin sekalipun. Oke. Jadi mungkin salah satu alasan kenapa sekarang organisasi mahasiswa itu agak redup karena minim inovasi gitu ya. Iya, inovasi. Ya, mungkin itu apa ya? Itu objektif banget, Le. Kenapa? Ya karena kemarin kita sebelum kita open recruitment di Kemendikbud gitu ya. Kemendikbud open recruitment. Nah, sebelum kita open recruitment, kita itu syuting podcast pertama ya, saya sendiri sebagai waktu itu bintang tamunya sama hostnya itu Alpian gitu. Nah, pasca itu kita oprek mengenai kekurangan anggota di Kemendikbud gitu. Itu alhamdulillah banget, Le. Pendaftarnya banyak. Yeah. Kenapa ya? Karena mungkin mahasiswa-mahasiswi melihat bahwa ada perbaikan nih dari kinerja DEMA, ada inovasi-inovasi baru gitu yang dihadirkan sehingga mereka juga bahasanya bergairah untuk aktif gitu. Dan ini merupakan suatu bentuk terobosan yang baik gitu. Tadi udah disinggung juga oleh sahabat Jale bahwa teknologi dan interaksi kita terhadap teknologi itu sangat penting untuk kondisi saat ini gitu ya. Dan mungkin itu juga terasa gitu ya oleh HMJ Senat gitu. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan ya, yang pertanyaan inti mungkin dalam podcast kali ini. Tadi kita sempat menyinggung perihal kondisi organisasi, sekarang kita singgung nih perihal kebijakan Unip atau fakultas, baik terkait misalkan masalah finance atau keuangan gitu ya, atau masalah fasilitas ataupun masalah misalkan pendidikan gitu. Dari segi misalkan staf pengajar ataupun dari muatan-muatan intelektual yang disajikan dari perpustakaan lain gitu ya. Nah, karena kita sekarang sedang bersama Ketua Senat, kita bakal tanyakan langsung. Nah, bagaimana gitu sorotan dari Ketua Senat tersendiri melihat kondisi kampus sekarang, baik dari segi fasilitas gitu ya, akademik, UKT misalkan. Kan kemarin kita sempat ya melakukan konsolidasi perihal UKT, gitu, DEMA, Senat, HMJ kita sempat gitu. Nah, menurut sahabat Jal sendiri terkait kondisi kampus saat ini dari segi keuangan, akademik itu bagaimana sih? Apakah ada penurunan gitu? Apakah ada ketimpangan ya gitu yang merugikan salah satu mahasiswa miskin dan lain-lain gitu? Gimana nih tanggapan? Tanggapan saya yang hari ini saya menjawab selaku SMAF, tidak secara pribadi. Karena saya sudah menyerahkan diri kepada SMAF, maka saya menjawab selaku SMAF. Kondisi kampus hari ini itu sangat kacau. Ini saya jawaban objektif. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Saya memegang beberapa data terkait aspirasi mahasiswa Usuludin, yang dimana ini data
nggak hanya saya tampung, tapi saya salurkan, tapi tidak ada respon apapun dari beberapa pihak terkait, kayak gitu. Misalkan saya mungkin nggak terlalu fokus ngomongin terkait fasilitas, karena ada hal lain yang menurut saya itu yang mesti dikaji dan dianalisis. Ngomongin terkait kebijakan UKT, lagi kan kayak gini. Sampai detik ini belum ada kebijakan mengenai banding UKT di setiap semesternya, kan kayak gitu. Padahal kita Senat Mahasiswa Fakultas lingkup UIN Bandung itu sudah mengadakan mengadakan forum komunikasi mengenai pembahasan kebijakan UKT. Dari hal demikian, Senat Mahasiswa Universitas itu sudah menampung beberapa pandangan dari SEMAEP dan juga aspirasi-aspirasi yang hadir, tapi tidak ada respon, kan gitu ya, tidak ada respon sama sekali yang berupa kebijakan. Karena hari ini mahasiswa hanya butuh kebijakan, bukan gimmick atau pengalihan isu apapun, kan kayak gitu. Karena gini teman-teman, kenapa kita menyodorkan untuk harus adanya rektor itu mengeluarkan kebijakan perbandingan UKT setiap semesternya atau setiap tahunnya lah gitu lah. Karena gini, kondisi ekonomi setiap mahasiswa itu fluktuatif. Iya, naik turun. Ya mungkin hari ini kok orang tuanya pengen, siapa tahu semester depan atau tahun depan dia dipecat. Siapa tahu hari ini ada mahasiswa yang konglomerat, kan gitu. Tapi tahun depan atau semester depan dia melarat, kan kayak gitu, nggak tahu. Maka hari ini saya kenapa berani mengatakan bahwa hari ini UIN sedang kacau. Kita melirik, ya inilah UIN yang versi obometrik kan gitu ya, atau skimagog, PTKIN terbaik. PTKIN atau PTN ya mungkin, nggak tahu ya, antara PTKIN atau PTN versi pertama, tapi kebijakan mengenai banding UKT setiap semester atau setiap tahun itu belum ada. Bahkan kebijakan mengenai PPKS atau peraturan pelecehan dan kekerasan seksual, responnya baru disahkan kemarin, kan kayak gitu. Itu terlambat banget. Sedangkan bagaimana korban yang sebelum disahkannya itu loh, sebelum disahkannya SK Rektor kan nggak ada respon sampai saat ini. Apakah hari ini teman-teman mahasiswa Usuluddin mendengar ada respon tegas dari mahasiswa dari kampus, pihak kampus, bebas dari tingkat universitas atau fakultas? Ada kan? Nggak ada. Bahkan ya beberapa data mengatakan ada dari dosen Usuluddin juga kan kayak gitu yang melakukan tindak hal demikian. Nah mungkin itu menjadi respon saya. Yang selanjutnya nggak hanya mengenai UKT, tapi berhentilah kita fokus terhadap apa yang namanya momentum rektorat, kan kayak gitu. Itu yang saya baca atau saya analisis hari ini gitu. Apakah ketika pergantian rektor kebijakan UKT akan berubah, kan kayak gitu, atau bahkan makin memperluas, kan kayak gitu. Kan kayak gini, di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan juga di PMA nggak tahu KMA yang dikeluarkan oleh Kemenag, golongan 1 terkait UKT yang dimana nilainya itu 0 sampai 400.000 itu minimal diaplikasikan oleh setiap kampus itu 5% dari jumlah mahasiswa, minimal, bukan maksimal. Tapi hari ini ya bisa jadi jangankan 5% gitu, bahkan 4% pun nggak tercapai karena datanya kita nggak pernah tahu, kan kayak gitu. Itu yang menjadi catatan sekaligus pertanyaan untuk rektor ke depannya. Semoga DMAF hari ini akun YouTube-nya bisa terdengarkan dan ditonton oleh rektorat ke depannya. Harus itu. Gitu. Itu mungkin ya beberapa kekeliruan dan juga permasalahan yang muncul ketika adanya bukan miskomunikasi mungkin ya, keterlambatan gitu respon dari pihak birokrasi terhadap kepentingan mahasiswa. Tadi sempat disinggung terhadap terkait undang-undang PPKS gitu ya, pelecehan seksual gitu ya, itu urgent sifatnya. Karena kenapa? Karena
sebelum-sebelumnya itu beberapa kali terjadi pelecehan terhadap mahasiswi gitu ya, ataupun mahasiswa sendiri gitu. Dan ini berbanding lurus itu dengan kebijakan birokrasi itu terkait tadi UKT yang sempat disinggung oleh saudara Jale, terkait tadi fasilitas gitu ya. Nah, namun ini mungkin masuk pertanyaan terakhir ya dalam sesi podcast. Sebelumnya mohon maaf, aku mau masuk juga. Sampai saat ini terkait mahasiswa yang nggak bisa bayar UKT nggak ada respon apapun atau belum ada respon apapun. Sekitar semester kemarin ada 34 orang mahasiswa Usuluddin yang nggak bisa bayar UKT, tapi pihak kampus, pihak fakultas itu nggak ada respon. Oke. Paling ya dari 34 yang hanya satu orang yang mungkin yang terbantu, nggak, sisanya itu terbantu juga dengan teknis yang nggak tahu gimana gitu ya, hanya beberapa orang yang tahu gitu loh. Oke, berarti ya putus aja kuliahnya, tidak terkontrak KRS-nya yang menghambat pada lulusnya mahasiswa demikian. Oke, jadi ada apa ya, sesuatu yang disembunyi-sembunyikan gitu ya. Ada, kalau bahasa ininya ada impossible hand gitu ya, ada tangan-tangan terlihat yang bermain, sehingga kita semua tidak sadar gitu bahwa hari ini ya kampus tidak baik-baik saja gitu, dengan beberapa keputusan yang diambil gitu ya, bukan tanpa alasan gitu kan. Oke, mungkin ya tadi sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, ini ada makanan ini ya cukup enak dari tadi. Ngemil terus dari tadi. Karena ini rasa saya, tapi pada saat podcast berlangsung saya hanya makan satu ini hari ini. Oke teman-teman, kebetulan podcast kali ini didukung oleh sponsorship ya, ada dodol kacang dari Garut. Dodol kacang dari Majalaya. Dari Majalaya. Kancung. Oh. Oke, lanjut. Dodol kacang. Ini tidak ada berondongnya ini. Kita ketika berbicara kampus ya otomatis di dalam kampus tidak hanya ada birokrasi gitu ya, ada juga mahasiswa. Nah, pertanyaannya, apabila tadi birokrasi itu posisinya susah untuk diajak ngobrol, diajak komunikasi, bahkan diajak audiensi, serta mereka itu dalam tanda kutip kurang gitu ya. Bahasanya itu kurang apa ya, kurang memperhatikan gitu aspirasi dari mahasiswa. Nah, tapi di lain pihak teman-teman, ketika kita kemarin melakukan audiensi dan juga konsolidasi ya dengan beberapa mahasiswa, ada sebagian gitu mahasiswa yang memang masih berpikir bahwa apa-apaan gitu itu gak penting banget. Buat apa melakukan hal kayak gitu? Sekarang kan era digital, sekarang era teknologi, kenapa kita nggak melakukan aksi secara online gitu? Kenapa kita nggak melakukan gerakan-gerakan di medsos misalkan ya, kayak kemarin kan sempat ramai Gunung Jati menggugat gitu. Itu sempat viral kan di Twitter, sempat trending gitu. Nah, bagaimana tanggapan perihal itu menurut saudara Jali? Apakah kita mesti merubah gitu cara untuk bahasanya itu menyadarkan birokrasi gitu? Apakah cara menyadarkan birokrasi secara manual dengan turun ke lapang itu udah nggak efektif dan kita mesti merubah pola itu dengan masuk ke wilayah digital, wilayah media, atau gimana gitu menurut saudara Jale sendiri? Kalau respon saya sendiri bukan dirubah, tapi ditambahkan gerakannya. Oke. Kita turun ke jalan itu mesti dengan ditambah gerakan-gerakan media melalui agitasi dan propaganda. Karena gini teman-teman, misalkan gini, aksi turun ke jalan itu ngomongin terkait menghambatnya kerja, misalkan kerja dari staf, menghambat mahasiswa yang mau pulang misalkan ya, itu mengganggu, ada dari beberapa golongan, tapi itu mempengaruhi atas keputusan dari rektor atau keputusan dari birokrat tersendiri. Ketika kita aksi turun ke jalan, beberapa mahasiswa yang teragitasi, beberapa mahasiswa yang terpropaganda dengan gerakan kita yang propagandis dengan turun ke jalan. Berapa dosen yang terhambat masuk kuliah, kan itu mempengaruhi. Jika birokrasi kan kayak gitu. Jika birokrasi itu peduli terhadap kampusnya, peduli terhadap dosen yang terhambat mengajar, peduli terhadap mahasiswa yang telat masuk kampus, maka dia akan mengeluarkan keputusan. Kan kayak gitu. Mengeluarkan keputusan apa yang diharapkan oleh mahasiswa melalui representasi orang-orang yang ikut
yang turun ke jalan demikian. Kan kayak gitu. Itu mempengaruhi atas apa? Kinerja birokrasi. Siapa tahu kan dengan gerakan demikian itu bisa turun, meskipun kita evaluasi dari ada aksi kemarin di kampus. Kebetulan saya juga ikut dan ketua Dema juga ikut ya, aksi turun ke jalan yang dimana evaluasinya itu nggak ada keputusan apapun yang keluar dari rektor. Nah, itu evaluasinya, maka kita harus tetap mengawal kebijakan apa yang menjadi harapan kita. Jadi ditambahkan bukan dirubah atau diganti kayak gitu. Oke. Berarti gitu mungkin ya. Tanggapan dari Ispahan sebagai ketua senat, perlu ada penambahan gitu. Penambahan gerakan gitu agar gerakan ini benar-benar maksimal gitu ya. Karena berbicara tentang gerakan, kemarin juga sebenarnya gerakan itu cukup masif gitu ya. Pas kemarin kita melakukan konsolidasi terkait UKP, cuman ya karena kita mungkin kurang gitu penambahan dalam bidang digital gitu ya. Kita nggak punya media gitu untuk melakukan agitasi ya, untuk melakukan agitasi terhadap kasus terkait itu gitu. Oke, mungkin tadi kita sempat menyinggung perihal peran mahasiswa gitu ya. Peran mahasiswa di sini sangat penting teman-teman, bukan hanya di kampus tapi ketika kita udah pulang ke masyarakat, udah pulang ke rumah gitu, kita berperan dalam membangun kultur, dalam membangun pemikiran, dalam membangun peradaban gitu, agar peradaban ini ya lebih baik lagi gitu ya. Nah, berbicara peran mahasiswa, apabila kita kaitkan dengan kebijakan birokrasi, apakah bisa dianggap gitu peran mahasiswa itu sekarang udah maksimal gitu ya? Karena berkaca kemarin juga kan malah ini ada dikotomi gitu, ada dualisme gitu ya ketika kita membicarakan aksi gitu, ada yang pro, ada yang kontra gitu. Seakan-akan bahwa terpecah belah si mahasiswa ini gitu. Dengan adanya fenomena seperti itu gitu ya. Gitu. Nah, di sini kalau kita meninjau dari salah satu sebelum masuk ke sana gitu. Kampus ini kan miniatur negara gitu ya. Kampus itu miniatur negara dalam artian segala sesuatu yang berhubungan dengan kampus itu kurang lebih mirip dengan negara gitu ya. Ada eksekutif, ada legislatif gitu, ada birokrasi gitu, ada mahasiswa sebagai masyarakat. Nah, karena di kampus mahasiswa itu punya sebagai masyarakat dalam artian masyarakat yang memiliki kesadaran gitu. Nah, posisinya kadangkala gitu kesadaran mahasiswa ini terbelenggu. Secara tidak langsung itu terbelenggu. Kenapa terbelenggu? Mungkin ya mahasiswa terlalu fokus dan mudah posisinya, bukan ini mendiskriminasi ya, tapi dari beberapa fakta yang terjadi saat ini, ada beberapa mahasiswa itu yang benar-benar mengikuti kehendak dosennya gitu ya, atau mengikuti sistem akademik secara berkuliah itu secara mengalir aja gitu, tanpa mengetahui hal-hal yang terjadi gitu di kampus itu seperti apa. Karena posisinya masyarakat itu kan kayak gitu ya, ada yang paham atau yang bodo amat lah gitu, terserah negara aja lah mau kayak gimana gitu. Tapi posisinya sebagai masyarakat yang kritis dan sadar, kita misalkan meninjau dari Emil Durkheim bahwa segalanya itu berasal dari masyarakat. Dalam artian birokrasi yang kacau, birokrasi yang baik, pemimpin yang bagus, pemimpin yang jelek itu berasal dari kita loh, dari masyarakat sebagai mahasiswa gitu. Apabila saya sebagai ketua Dema kurang baik, kurang ajar, ataupun tengil dan lain-lain, itu mungkin bisa dikategorikan karena kesalahan teman-teman juga milih saya gitu. Ataupun begitu pun ketua senat ataupun birokrasi sendiri gitu. Nah, jika ditinjau dari sana, peran mahasiswa ini sangat penting sekali gitu. Karena sebagai pucuk hal-hal yang membangun kesadaran itu gitu, agar ya kalau misalkan ingin memproyeksikan pemimpin yang baik atau birokrasi yang bagus, ya mahasiswa juga harus bagus dong. Dalam artian kayak gitu kan posisinya. Kalau logikanya kita tarik ke sana gitu. Nah, menurut saudara Ispan sendiri, apakah peran mahasiswa sekarang ini redup gitu ya? Dan benar-benar kalau kita lihat karena dengan ada aturan MBKM kan beda banget gitu ya. Perkuliahan yang kita lakukan saat ini gitu. Nah, apakah terjadi keredupan gitu, terutama dalam ranah-ranah intelektual gitu, ranah-ranah literatur ya gitu. Kita akan tanyakan langsung kepada saudara Ispan, bagaimana gitu peran mahasiswa sekarang gitu. Ngomongin peran mahasiswa sekarang, sebenarnya saya agak takut ya, bukan takut ada yang terdiskriminasi, tapi ini berdasarkan hasil
objektif. Kadang saya suka mempertanyakan orang-orang yang melapor ke SEMAF, saya nggak bisa bayar UKT, saya nggak bisa KRS, kan saya UKT gimana ya. Tapi ngomongin kesadarannya itu, ya dia sadar nggak bisa bayar UKT itu nggak melakukan apapun. Maksudnya gini loh teman-teman, bahwa keredupannya mahasiswa terkait ruang-ruang literatur kan kayak gitu. Dan juga bahkan saya menambahkan di ruang-ruang gerakan juga kayak gitu. Ruang-ruang gerakan juga meredup, teman-teman. Itu berangkat dari apa? Berangkat dari, ya mungkin mohon maaf ya, mungkin konstruk dari hadirnya kita sebagai budayanya mahasiswa hari ini malah menjadi masyarakat konsumeris. Ya kita ya mengkonsumen dari apa yang orang bicarakan dan itu dikatakan benar. Itu meredupkan juga hingga pada akhirnya, ya misalkan gini, dosen mengatakan A, dosen mengatakan jangan pakai sendal ke kampus, dosen mengatakan udah fokus aja kuliah, gak usah ikut organisasi. Itu dia katakan apa yang dikatakan oleh orang-orang demikian dia aminkan tanpa adanya analisa lebih lanjut misalkan. Tanpa adanya analisa lebih lanjut. Misalkan di video ini juga, misalkan nanti dikonsumsi oleh teman-teman sekalian, mesti ada analisa lebih lanjut dari apa yang perkataan saya selaku SEMAF katakan dan juga Hilmi selaku ketua DMAF katakan. Kan kayak gitu. Kurangnya keinginan karena konstruk berpikirnya itu udah satu, udah pengen menjadi teknokrat, kerja di startup atau menjadi barudak apa namanya? Waralaba. Lebih ke apa namanya? Lebih kepada ya ASN kan gitu. Maksudnya ya itu nggak apa-apa, tapi gini perlu dicatat bahwa nilai IPK itu bukan berarti adalah akumulasi dari aktivitas hidup kalian selama di kampus. Kan kayak gitu, IPK hanya sekedar nilai. Bukan berarti yang sekedar itu kita tinggalkan, bukan seperti itu. Tapi itu kita lebih, ya bahasa istilah dulu-dulu mah. Mohon maaf ya, kita romantisme sejarah. Ya dulu-dulu mah ketika IPK itu hanya sampai pada 4 dan 6 lagi itu ada di luar, katanya kayak gitu. Bisa mengikuti UKM kan untuk fokus pada minat, misalkan minat kita di literatur, minat kita di seni, ya ikut UKM yang sesuai. Untuk kita fokus dalam gerakan mana, UKM atau organisasi yang fokus dalam gerakan kan kayak gitu. Atau kita ingin menjadi IO sekalipun kan kayak gitu. IO sekalipun, nah gitu. Mestinya hari ini Ormawa itu menghadirkan kesadaran demikian. Bukan malah Ormawa menjadi IO yang aja menghabiskan anggaran. Ya seminimalnya ada anggaran dari Aljamiah ini ya, ada mahasiswa yang nggak bisa ber-UKT kan kayak gitu, ya bisa tersalurkan ya. Gitu. Ya tinggal ketika kalian ada dari mahasiswa sendiri ada harapan, ya sampaikan kepada ormas terkait gitu atau UKM terkait kan gitu. Apa yang menjadi kesimpulannya? Satu, tidak ada analisa lebih lanjut, bro. Tidak ada analisa lebih lanjut, baik itu dari keputusan universitas, fakultas, bahkan dari keputusan budaya sekalipun. Iya. Keputusan budaya sekalipun. Jadi ternyata teman-teman, budaya itu tadi ya, dari pihak teknologi itu menguntungkan dan juga digitalisasi itu menguntungkan dan juga memudahkan karena segalanya serba instan. Kita mau mengkonsumsi apapun gitu ya, pengetahuan gitu, dari Yunani kah, dari Jerman kah, dari Amerika kah, Jepang, dari mana gitu, itu sangat mudah gitu. Terlebih sekarang ada ChatGPT, ada AI gitu ya, yang bisa menjadi tools bagi kita untuk mempermudah keinginan kita untuk mengetahui sesuatu gitu, kayak gitu. Cuman di lain pihak sifat konsumeris kayak gitu, karena dalam secara langsung kita mengkonsumsi gitu. Tapi kita tidak menganalisis. Kita lihat gitu praktek penggunaan ChatGPT gitu ya, misalkan mencari filsafat barat gitu ya, kayak gitu. Kita hanya copy paste dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh AI
gitu. Dan kita tidak menganalisis kenapa itu menjawab seperti itu. Kita tidak menganalisis lebih jauh filsuf itu latar belakang dia kayak gimana gitu. Dan itu yang menjadi kekurangan jika direfleksikan atau dikorelasikan dengan kampus. Misalkan birokrasi membuat kebijakan A. Nah, itu diterima begitu saja gitu. Sehingga tidak ada analisis lebih jauh terhadap kebijakan tersebut. Mungkin hanya beberapa mahasiswa yang peka gitu. Iya. Dan itu mungkin menjadi salah satu problem dan mesti kita rubah, kita perbaiki dan kita benahi itu untuk kedepannya lah gitu agar lebih baik lagi gitu. Karena tetap struktur itu jelas ya mempengaruhi gitu. Seperti yang dikatakan Immanuel Durkheim tadi bahwa pemimpin itu tergantung masyarakat. Masyarakat tuh yang memproyeksikan itu. Ya mungkin itu teman-teman semua perbincangan hangat kali ini bersama Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Udin, sahabat Jale, De Ispahan Muharam gitu. Terkait banyak ya tadi, terkait fasilitas, terkait peran mahasiswa, terkait kondisi organisasi kampus dan lain-lain gitu. Terima kasih banyak. Jangan lupa teman-teman tetap subscribe, komen, like dan nyalakan loncengnya ya gitu. Dan terakhir mungkin saya ucapkan terima kasih banyak kepada Saudara Ispahan yang telah sedia menyempatkan waktunya untuk berbincang hangat dengan kami di podcast ini. Terima kasih. Sama-sama. Sangat berterima kasih juga dari saya selaku Ketua SMA dalam membantu DEMA-F mengembangkan potensi teknologi yang hadir. Oke, terima kasih. Bye-bye teman-teman, sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa, dadah.